saya Saebum selaku dosen mata kuliah analisis kurikulum. Dan selamat pagi teman-teman seluruh mahasiswa Pendidikan Sendera Tasik Angkatan 2019 yang mungkin pada pagi hari ini mengikuti mata kuliah analisis kurikulum secara offline ataupun luring. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bisa tetap mengikuti presentasi walaupun secara online. Semoga ini tidak menjadi batasan untuk saya pribadi tetap bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Damar Trisna Asi dengan NIM 19020134017, yang mana saya melakukan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan berlokasi di SMP Negeri 25 Surabaya. Sebelum saya lanjut ke materi presentasi, izinkanlah saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang sekolah menengah pertama 25 Surabaya. Jadi SMP 25 ini terletak di Jalan Simomulyo nomor 25, Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian sekolah ini dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Ismi Latifati. Kemudian rombongan belajar di sekolah ini ada 35, di mana dengan keseluruhan total siswa sebanyak 1.300 siswa. Kemudian kurikulum yang digunakan ada dua, ada kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Penyelenggaraan sekolahnya sehari penuh selama 5 hari, tandanya mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian menggunakan manajemen berbasis sekolah. Oke, kita lanjut. Berhubung ada dua kurikulum yang digunakan di sekolah SMP Negeri 25 Surabaya ini, namun karena saya mengajar di kelas 9, yang tepatnya kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013, maka saya akan lebih fokus menjelaskan pada kurikulum 2013. Jadi, topik of presentation kita pada pagi hari ini yang pertama ada pengertian kurikulum 2013, kemudian akan dilanjutkan dengan tujuan kurikulum 2013, dan dilanjutkan dengan landasan kurikulum, kemudian peraturan tentang kurikulum 2013, ciri-ciri kurikulum 2013, dan juga analisis kurikulum 2013. Jangan lupa simak presentasi ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam melakukan proses analisis kurikulum di SMP Negeri 25 Surabaya ini, kami mahasiswa PLP dalam melakukan analisis ini, kami melakukan wawancara terlebih dahulu kepada Wakakurikulum, yakni Ibu Indinah SSI MPD dan juga Ibu Upun Ratnawati SPD. Kemudian waktu wawancara kami pada tanggal 6 Oktober 2022, kemudian lokasinya di ruang staf SMP Negeri 25 Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 25 ini ada dua. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar bagi siswa dan siswi kelas 7, kemudian kurikulum 2013 bagi siswa dan siswi kelas 8 dan kelas 9. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kurikulum 2013. Seperti yang sudah teman-teman saksikan bersama di PowerPoint ini, bahwasanya kurikulum 13 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan juga KTSP. Kemudian kurikulum 2013 ini meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Menurut Shaudi pada tahun 2009, bahwasanya kurikulum 2013 merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses KBM. Nah, selain itu juga kurikulum 2013 juga sebenarnya itu merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada siswa. Nah, pertanyaannya, maksud dari bermakna itu apa sih? Jadi, maksud dari bermakna itu karena di dalam kurikulum 2013 konsep-konsepnya itu sudah terpadu. Kemudian, maksud dari kata luas merupakan nantinya yang akan siswa peroleh tidak hanya dalam satu ruang lingkup disiplin saja, melainkan berbagai disiplin seperti itu. Kemudian bedanya lagi nih, kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada
pada pendidikan dasar yang akan menjadi fondasi utama untuk tingkatan berikutnya. Kalau kita analogikan sebagai rumah gitu ya, jadi kurikulum ini merupakan fondasinya. Jadi bagaimana kurikulum yang dibuat, maka disitulah juga bagaimana terciptanya apa yang kita inginkan. Kemudian kalau kita bahas tentang pendidikan karakter, lalu apa sih dan bagaimana pendidikan karakter itu? Jadi kegiatan manusia, jadi pendidikan karakter itu merupakan kegiatan manusia dalam mendidik generasi selanjutnya untuk menyempurnakan diri individu dan melatih kemampuan dari menuju hidup yang lebih baik. Jadi itu merupakan pengertian dari kurikulum 2013. Kesimpulannya, kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2006 pun juga 2004 atau KTSP gitu ya. Karena hanya ada perbedaan nama dan juga konsepnya saja. Pada dasarnya ketika kita terjun di lapangan itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang lama seperti itu. Lanjut, pembahasan berikutnya mengenai tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi, itu tujuan dari kurikulum 2013. Yang selanjutnya merupakan landasan kurikulum 2013. Sebenarnya atau kurikulum 2013 itu tidak serta-merta ada dan digunakan. Jadi ada banyak landasan yang digunakan oleh kurikulum 2013. Yang pertama yang bisa teman-teman saksikan yakni landasan yuridis atau landasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Di mana landasan yuridis ini merupakan ambilan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, UU Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah serta Permendikbud lainnya. Itu. Kemudian yang kedua ada landasan psikologi perkembangan dan psikologi belajar, di mana landasan ini merupakan perkembangan dari psikologi belajar yang dimana siswa mampu berkembang sesuai minat dan bakat serta kebutuhannya. Jadi di era sekarang ini kita tidak bisa ya sebagai guru tidak bisa memaksa siswa untuk memiliki segala sesuatu yang harus sama, misalkan dalam satu sekolah atau dalam kelas, tapi guru juga menyesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi lebih kepada bebas ya, sesuai dengan siswanya masing-masing. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini ada 4 prinsip. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis karakter. Yang ketiga, pembelajaran secara kontekstual. Dan yang terakhir adalah pembelajaran secara aktif. Kemudian landasan yang keempat ada landasan filosofis, di mana landasan ini berakar pada budaya bangsa dan juga kehidupan pada masa kini. Jadi didekatkan pada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pembelajarannya didekatkan pada hal itu, begitu. Nah, selain adanya landasan pada kurikulum 2013, dalam hal ini juga ada peraturan mengenai kurikulum 2013. Ada 7 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2013, ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 71, ada Peraturan Pemerintah Nomor 66 dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 32. Itu mengenai Peraturan Kurikulum 2013. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang paling penting. Jadi, bagaimana sih cara kita membedakan kurikulum KTSP, kurikulum 2004 dan juga kurikulum 2013? Sebenarnya setiap kurikulum itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan di mana ciri-ciri kurikulum 2013 ini yang pertama ada mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap. Jadi ada keseimbangan antara pengembangan yang lainnya dengan sikap yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat.
Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, serta menerapkannya. Poin ini merupakan poin penting. Jadi ada pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, serta menerapkannya. Kemudian yang keempat, ada memberi waktu yang cukup leluasa sesuai dengan minat dan bakat siswa tadi. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas. Dan kompetensi dasar dikembangkan serta kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Itu merupakan ciri-ciri kurikulum 2013. Selain itu, kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Jadi itu ya ciri-ciri kurikulum 2013. Oke, kita lanjut mengenai analisis dan implikasi kurikulum 2013. Sebenarnya, jadi kalau kita analisis ya, kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ini saling menyempurnakan atau saling melengkapi, di mana implikasinya kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, ilmu pengetahuan jamak, kemudian pendekatan saintifik berperan penting agar tercapainya materi yang diajarkan guru pada mata pelajaran tematik. Pendekatan yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Penilaian dengan 4 aspek ya dalam kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Selain itu, kami mahasiswa PLP ketika wawancara juga sempat menanyakan bagaimana manajemen kurikulum 2013 di SMP Negeri 25. Jadi mengenai kurikulum itu, di SMP Negeri 25 ini juga ada yang namanya supervisi, di mana supervisi internal di sekolah. Yang pertama itu oleh kepala sekolah, kemudian yang kedua ada guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah melalui surat keputusan atau SK. Kemudian apa sih tujuan dari adanya supervisi ini? Jadi tujuan utama dari supervisi ini yang pertama adalah memperbaiki mutu sekolah, yang kedua meningkatkan pelayanan guru dalam hal pembelajaran kepada siswa, seperti itu. Kemudian apakah dampak supervisi internal terhadap profesionalisme guru? Itu pasti ada ya. Jadi di setiap kegiatan supervisi yang akan meningkatkan ini, karena setelah kegiatan supervisi ini akan ada evaluasi dan ada tindak lanjut, antara lain seperti diskusi antar guru, kemudian wawancara, kemudian ada juga pelatihan. Karena pada dasarnya setiap tahun metode pembelajaran atau gaya belajar ini semakin modern. Nah, dari situlah gunanya supervisi untuk membriefing kembali di setiap guru supaya gaya belajarnya mengikuti gaya belajar pada zaman sekarang, seperti itu. Lalu, kapan sih supervisi dilakukan di SMP Negeri 25? Di SMP Negeri 25 itu melakukan supervisi dalam satu semester itu sebanyak 1 kali. Jadi 1 tahunnya ada 2 kali ya. Selanjutnya, bagaimana mengenai pelaksanaan supervisi di SMP 25? Jadi menurut Ibu Indina selaku Waka Kurikulum itu, supervisor itu akan menilai perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru seperti RPP, Prota, Promes, silabus, kemudian kalender pendidikan dan buku nilai dan juga sebagainya. Nah, setelah itu supervisor akan melakukan EDS atau evaluasi diri sendiri, namun supervisor tetap punya penilaian. Jadi EDS ini hanya sebagai bahan penilaian saja. Sudah sesuaikah atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh setiap guru masing-masing. Nah, setelah itu dilakukan sebagaimana mestinya atau akan ada tindak lanjut dari supervisi tadi. Jadi akan ada evaluasi dari setiap guru atas apa yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan atau tidak, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 25 Surabaya. Semoga mudah dipahami dan teman-teman mudah untuk mengerti bagaimana sih bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP, seperti itu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ineng Amariasa M.Hum selaku dosen mata kuliah analisis kurikulum dan juga teman-teman semuanya yang hadir di mata kuliah pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.